Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar di rumah. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan ini meskipun hanya melalui tatap maya. Kita sudah masuk ke KD kedua kita, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita sudah masuk ke dalam indikator menyimpulkan hakikat demokrasi. Nanti kalian akan mempelajari makna, prinsip, dan juga klasifikasi demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi, Ibu yakin itu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Jadi sebenarnya kita tentu saja sudah menerapkan perilaku demokrasi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Di sekolah contohnya, kalian pasti sudah pernah mengikuti kegiatan pemilihan ketua OSIS ataupun pemilihan ketua kelas. Itu merupakan salah satu contoh penerapan perilaku demokrasi di lingkungan sekolah. Tetapi apakah selama ini kalian sudah menerapkan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya? Nah, setelah kalian mempelajari indikator ini, nanti kalian pasti akan lebih paham mengenai hakikat demokrasi, termasuk dapat menyimpulkan hakikat demokrasi. Karena tujuan pada indikator ini adalah kalian akan dapat menyimpulkan makna, prinsip, dan klasifikasi demokrasi. Untuk informasi, pada pertemuan kali ini nanti akan ada dua teknik penilaian. Yang pertama, penilaian proyek, dan yang kedua, penilaian sikap. Sikap akan dinilai ketika kalian melaksanakan diskusi di dalam Google Classroom nanti. Jadi semuanya sudah ada di LKPD. Jadi cek baik-baik LKPD, dibaca baik-baik dan ikuti langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya Ibu sudah menyertakan beberapa gambar penerapan demokrasi di LKPD. Silahkan kalian amati dulu. Nah, setelah kalian mengamati beberapa gambar penerapan demokrasi dalam LKPD, apa yang kalian pikirkan? Atau kalian punya pertanyaan? Boleh sertakan pertanyaan kalian pada kolom komentar di kolom diskusi pada Google Classroom. Silahkan. Pertanyaan kalian cukup bagus. Teman-teman lain boleh membantu menjawab pertanyaan dari rekan yang lain ya. Oke, sebelum kalian bekerja dalam kelompok yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom, sekarang secara mandiri kalian baca dulu puisi Demokrasi Kebun Binatang karya Taufik Ismail yang sudah Ibu sertakan di dalam LKPD kalian. Sudah selesai membaca puisinya. Nah, di Google Classroom, Ibu sudah membuat beberapa kolom yang Ibu bagikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Bersama kelompok, kalian boleh menggali informasi dari berbagai media dan dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu buat untuk menambah informasi kalian mengenai tugas yang akan kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi memang memiliki banyak pengertian. Ada yang mengartikan kebebasan, ada yang mengartikan berbeda pendapat. Jadi, ada banyak sekali pengertian demokrasi yang sering membuat orang salah dalam melaksanakannya. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Dengan kata lain, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat atau rakyatlah yang berkuasa dan sekaligus diperintah. Pemerintah dalam negara demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Atau mungkin yang paling sering kita dengar adalah demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menurut Abraham Lincoln. Oke, selanjutnya ada prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Prinsip demokrasi yang pertama adalah keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Keterlibatan warga negara sangat diperlukan untuk menegakkan demokrasi. Keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi terutama adalah langkah untuk mengendalikan tindakan para pemimpin politik. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik tentu saja dapat menjadi kontrol agar elit politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Selanjutnya, tingkat persamaan di antara warga negara. Jadi, tingkat persamaan itu mencakup persamaan politik, persamaan di muka hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Yang terakhir, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
Selanjutnya adalah klasifikasi demokrasi menurut macamnya. Jadi menurut macamnya dibagi ke dalam 3 garis besar. Yang pertama adalah berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua, berdasarkan titik perhatiannya. Dan yang ketiga, berdasarkan ideologinya. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung, perwakilan, dan sistem referendum. Kita bahas dulu yang langsung. Jadi demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Jadi, rakyat dikumpulkan bersama-sama untuk diajak bermusyawarah dalam suatu rapat. Ini agak sulit diterapkan saat ini mengingat luas wilayah yang besar, rasanya agak sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat bersama-sama untuk melakukan musyawarah pada saat ini juga. Selanjutnya, demokrasi tidak langsung atau biasa kita sebut dengan demokrasi perwakilan. Jadi sebenarnya pada demokrasi perwakilan bukan berarti rakyat tidak dilibatkan, tetapi rakyat memilih wakilnya dan kemudian para wakil inilah yang nanti memiliki kekuasaan membentuk, menyelenggarakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang terakhir adalah demokrasi referendum. Jadi, demokrasi referendum adalah suatu cara yang ditempuh oleh negara untuk mendapatkan keputusan terhadap suatu persoalan. Keputusan tersebut berupa menyetujui atau menolak. Kita lanjutkan ke ciri-ciri demokrasi. Jadi, bisa dilihat ciri-ciri demokrasi yang pertama adalah keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat, persamaan hak seluruh rakyat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, kebebasan pers, pemilu yang jujur dan adil, dan pengakuan terhadap perbedaan. Oke, sekarang saatnya bekerja dengan kelompok masing-masing. Silahkan masuk ke kolom yang sudah Ibu sediakan sesuai dengan kelompoknya. Dan silahkan mendiskusikan permasalahan di dalam LKPD. Jika sudah selesai, nanti kalian boleh mengirimkan hasil diskusi kalian ke dalam alamat Google Form yang sudah Ibu sediakan di LKPD. Ibu akan terus mendampingi kalian untuk melakukan diskusi di Google Classroom. Mari kita masuk ke dalam Google Classroom. Selesai diskusinya, semua jawaban dari kelompok kalian sudah terekam dalam Google Form dan semua jawabannya sudah cukup baik. Jadi Ibu tadi sudah melihat bahwa kalian sudah berusaha menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ketika berdiskusi dalam Google Classroom. Di antaranya, kalian sudah berusaha untuk mengajukan pendapat dengan sopan, menghargai pendapat dari teman yang lain, dan tidak marah ketika pendapat kalian tidak diterima oleh teman yang lain. Oke, setelah kita melakukan diskusi hari ini, ada beberapa poin penting yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan. Jadi setelah kalian membaca puisi karya Taufik Ismail tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, semua orang itu biasanya memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi perbedaan pendapat tersebut bukan berarti menjadi penghalang untuk menciptakan persatuan. Karena memang pada dasarnya ketika melaksanakan prinsip demokrasi, kita harus menganggap perbedaan pendapat itu sebagai sesuatu yang wajar. Dari puisi tersebut, kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa kita harus menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga agar tercipta kehidupan yang rukun dan tidak terjadi keretakan akibat perbedaan pendapat. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, Ibu ingatkan kepada kalian untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tidak lupa, setiap mau pergi, pakai masker. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menjaga kalian agar tidak tertular dari virus corona. Untuk minggu depan, kita sudah akan masuk ke indikator selanjutnya, yaitu mengenai prinsip demokrasi Pancasila dan periode perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai dengan sekarang. Jadi, tetap semangat untuk belajar, jangan lupa dibaca bahan ajar yang sudah Ibu share. Tetap semangat, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.